Pertemuan penting antara Presiden Inter Giuseppe Marotta dan pelatih Simone Inzaghi akan digelar pada Selasa mendatang, hanya 3 hari setelah laga final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Kabar ini dilaporkan oleh La Stampa, yang menyebut bahwa meskipun tidak ada indikasi negatif terkait perpanjangan kontrak, Inzaghi tetap meminta jaminan soal pasar transfer yang kompetitif, meski Inter sudah lebih dulu mengamankan Petar Sučik dan Luis Enrique. Masih menurut media asal Turin tersebut, Marotta dikabarkan sempat mempertimbangkan Massimiliano Allegri sebagai rencana cadangan jika negosiasi dengan Inzaghi menemui jalan buntu. Apalagi pelatih asal Piacenza itu juga tengah digoda oleh tawaran fantastis dari klub Arab Saudi, Al Hilal. Namun, saat ini Allegri justru disebut lebih dekat untuk kembali ke Milan, membuat kelanjutan kerjasama dengan Inzaghi menjadi prioritas utama manajemen Inter. Keikutsertaan Inter Milan dalam Piala Dunia antar klub 2025 akan menghasilkan pendapatan minimum yang dijamin sebesar 24,35 juta dolar Amerika Serikat, sebelum dikurangi pajak dan biaya lainnya yang dapat dikurangkan langsung. Informasi ini tercantum dalam dokumen hasil keuangan Intermedia and Communication SPA untuk periode 9 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2025. Dalam laporan tersebut juga dijelaskan bahwa pendapatan tambahan akan bergantung pada hasil yang diraih Inter selama turnamen. Untuk diketahui, Nerazzurri tergabung dalam grup yang berisikan Monterrey, Meksiko, River Plate, Argentina, dan Urawa Red Diamonds, Jepang. Potensi keuntungan Inter bisa meningkat signifikan jika mereka melaju jauh di kompetisi elit antar klub tersebut. Francesco Acerbi, bek Inter Milan yang menjadi pahlawan di laga semifinal melawan Barcelona, mengungkapkan perasaannya menjelang final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Dalam wawancaranya dengan TNT Sports Meksiko, ia menggambarkan suasana hatinya yang campur aduk. Saya tenang tapi juga tegang. Setiap hari yang berlalu membuat final semakin dekat, dan itu memunculkan rasa ingin, adrenalin, dan juga rasa takut dalam konteks sepak bola, ujar Acerbi dengan jujur. Ia mengaku sudah tidak sabar ingin mengangkat trofi dan tampil dalam pertandingan besar ini. Soal jalannya pertandingan, Acerbi tak terlalu memikirkan siapa yang mencetak gol. Yang penting adalah kami bisa mengangkat trofi itu. Kami pernah kalah di final 2 tahun lalu, dan sekarang harapannya besar untuk bisa memenangkannya. Rasanya sangat emosional, sampai membuat merinding. Kami akan melakukan segalanya untuk bisa mengangkat trofi itu, tuturnya penuh semangat. Legenda AC Milan dan tim nasional Belanda, Ruud Gullit, memberikan analisanya jelang laga final Liga Champions antara Paris Saint-Germain dan Inter Milan, yang akan digelar Sabtu malam. Dalam wawancara dengan UEFA.com, Gullit mengaku sangat antusias menantikan laga ini. Final ini membuat saya emosional. Dua tim ini punya gaya bermain berbeda dan sama-sama produktif mencetak gol. Tapi pertempuran taktis paling penting akan terjadi di lini tengah, ujarnya. Gullit memuji lini tengah PSG yang menurutnya tampil dominan saat melawan Arsenal di semifinal, khususnya peran Vitinha sebagai pengatur permainan. Namun ia menilai Inter lebih solid secara kolektif. Di Inter, tidak hanya satu pemain yang mengatur permainan. Mereka juga sangat kuat dalam bertahan, dan punya lini depan yang efektif. Kebanyakan assist datang dari Dumfries, jadi PSG harus ekstra waspada di sisi kanan itu. Ketika diminta membandingkan Lautaro Martinez dan Ousmane Dembele, Gullit tanpa ragu memilih penyerang Inter. Lautaro lebih kuat, dia penyerang sejati. Dembele bermain bagus, tapi saya ingin melihatnya konsisten setidaknya 1 musim lagi. Akhirnya, Gullit juga memberikan prediksinya. Saya pikir Inter akan menang. Mereka punya lebih banyak pengalaman. Kalau mereka unggul 1 gol, sangat sulit untuk mengalahkan mereka karena mereka tahu bagaimana caranya bertahan dengan sangat baik. Inter Milan mengincar kemenangan di final Liga Champions di Munich bukan hanya demi kejayaan, tetapi juga untuk menghapus luka lama dari final Istanbul 2 tahun lalu melawan Manchester City. Salah satu pemain yang masih tersisa dari laga tersebut adalah Hakan Çalhanoğlu, yang kala itu bermain sebagai Mezzala, sementara Brozovic bertugas sebagai regista dan Mkhitaryan absen karena cedera. Kini, Çalhanoğlu punya peran sentral di lini tengah dan juga semangat balas dendam pribadi. Menurut Corriere dello Sport, gelandang asal Turki itu sangat berambisi untuk membalikan nasib buruk 2 tahun lalu dan menambahkan trofi besar Eropa pertama ke dalam lemari prestasinya. Dalam 2 hari ada kesempatan nyata untuk menebus diri, tulis media tersebut, seraya mengingatkan bahwa Stadion Allianz Arena di Munich menyimpan kenangan manis bagi Çalhanoğlu.
karena ia pernah mencetak gol di sana saat masih membela Bayer Leverkusen pada musim 2016-2017. Musim ini memang tidak selalu berjalan mulus bagi sang regista. Namun final kali ini adalah momen sempurna untuk mengakhirinya dengan catatan emas. Bagi Calhanoglu dan Inter, Munich harus menjadi kisah yang berbeda dari Istanbul. Momen yang akan terus dikenang dalam sejarah Liga Champions terjadi di San Siro, saat Francesco Acerbi mencetak gol dramatis penyeimbang 3-3 melawan Barcelona di masa injury time. Gol tersebut membawa laga ke perpanjangan waktu, di mana Davide Fratesi kemudian mencetak gol kemenangan yang mengantar Inter ke final. Kini, Acerbi mengenang kembali momen bersejarah itu dalam wawancaranya dengan UEFA.tv. Yang paling menyentuh adalah emosi para tifosi, yang menangis, yang berharap pada keajaiban. Itu lebih besar dari gol itu sendiri, ungkap Acerbi. Ia menambahkan bahwa di tengah tekanan luar biasa dari Barcelona, yang mendominasi permainan, ia memutuskan untuk maju ke depan demi membuat sedikit kekacauan. Soal jalannya gol, Acerbi mengenang, Dumfries cuma bisa mengirimkan umpan silang. Semua terjadi secara naluriah. Saat melihat bola masuk, rasa bahagianya luar biasa. Ia mengaku tegang luar biasa saat jeda perpanjangan waktu karena pertandingan begitu emosional dan melelahkan. Bagi Acerbi, kemenangan atas Barcelona dan tiket menuju final kedua dalam 3 tahun terakhir adalah sesuatu yang stratosferik. Namun ia belum puas. Saya sudah mencetak gol penting. Tapi sekarang saya ingin menutup kisah ini dengan mengangkat trofi. Untuk membuat sejarah, kamu harus menang. Saya sudah sampai di langkah ke-30. Sekarang saatnya melangkah ke-31, pungkasnya dengan determinasi tinggi. Dalam laporan terbaru dari Football Benchmark yang dikutip oleh Gazzetta dello Sport, nilai perusahaan klub sepak bola menunjukkan perubahan signifikan di Italia. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun pemantauan, Inter Milan dan AC Milan berhasil menyalip Juventus dalam hal valuasi bisnis klub. AC Milan kini bernilai 1,808 miliar euro, naik 26% dibandingkan tahun 2024, sementara Inter Milan menyusul dengan nilai 1,715 miliar euro atau meningkat 20%. Di sisi lain, Juventus justru mengalami penurunan nilai menjadi 1,651 miliar euro, turun 3%. Hal ini menandai bahwa ketiga raksasa Serie A kini berada dalam rentang nilai yang relatif dekat, antara 1,65 hingga 1,8 miliar euro. 5 tahun lalu, situasinya sangat berbeda. Pada 2020, Juventus masih unggul dengan nilai 1,73 miliar euro, lebih tinggi dari gabungan nilai Inter dan Milan saat itu yang hanya sekitar 1,5 miliar euro. Juventus saat itu menikmati masa kejayaan dengan kehadiran pemain bintang seperti Ronaldo dan ambisi besar di kancah global. Sementara itu, kedua klub Milan sedang dalam masa sulit pasca berakhirnya era pendukung finansial mereka. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, situasi berubah drastis. Milan dan Inter kembali menunjukkan dominasi di Italia dan kerap berlaga di Liga Champions, sementara Juventus menghadapi krisis ekonomi dan performa yang berat, meski kini mulai berusaha bangkit kembali. Di tingkat global, Real Madrid tetap menjadi klub dengan nilai tertinggi, mencapai 6,278 miliar euro, disusul oleh Manchester City dan Manchester United. Sayangnya, tidak ada klub Italia yang masuk dalam 10 besar dunia, meski ada 8 klub dari Italia yang masuk dalam daftar 32 klub teratas. Stasiun televisi Inggris TNT Sports UK mewawancarai Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, yang membagikan pemikirannya menjelang final Liga Champions. Lautaro menegaskan bahwa bagi Inter, 2 kali mencapai final dalam 3 tahun adalah pencapaian besar yang menunjukkan kematangan dan kekuatan tim. Meskipun Inter sering disebut sebagai outsider, Lautaro menekankan pentingnya pengalaman yang diperoleh dalam menghadapi lawan berat di pertandingan sulit, serta bagaimana timnya telah belajar banyak dari kekalahan final 2 tahun lalu melawan Manchester City. Kekalahan tersebut memberikan pelajaran berharga yang kini menjadi sumber kekuatan dan rasa percaya diri Inter untuk menghadapi pertandingan besar. Lautaro juga berbicara tentang hubungan baik dan kemistrinya dengan rekan setim, Thuram, yang menurutnya menjadi faktor penting dalam permainan mereka. Komunikasi terbuka di dalam dan luar lapangan membuat mereka mampu tampil solid dan saling mendukung. Mengenai laga semifinal melawan Barcelona, Lautaro mengakui betapa berat perjuangan, terutama dengan cedera yang sempat dialaminya, namun dia dan tim berhasil melewati rintangan tersebut dan bangga bisa melaju ke final sekali lagi. Secara keseluruhan, Lautaro menegaskan kesiapan Inter untuk menghadapi PSG dengan semangat tinggi, berbekal pengalaman dan tekad kuat untuk mengangkat trofi yang sangat diidamkan.